Bocil ini menangis terseduh-seduh karena monyet peliharaannya meninggoy. Ibunya pun membuat ritual pembangkitan untuk menghidupkan monyetnya kembali. Pada awalnya bocil ini tuh sangat senang sekali karena monyetnya itu hidup kembali. Ia selalu bermain sama monyet ini, tapi pada suatu hari mereka ketemu sebuah box yang isinya ada foto-foto. Dan ternyata bocil ini itu suami dari ibunya. Ketika ia meninggal, ia dihidupkan sama istrinya. Ia pun menjadi bayi kembali. Setelah ia ketahui ini, ia pun menangis dan memeluk istrinya. Ada meteor yang jatuh. Pria yang melihat ada meteor, ia pun langsung ke TKP. Keesokan harinya, ia sama istrinya pun membongkar benda itu. Setelah dari kejadian itu, istrinya pun hamil. 18 tahun kemudian, anaknya ini udah besar-besar. Lalu pada suatu hari, tiba-tiba aja benda itu jatuh kembali. Ia pun melihat wujud suaminya dari benda itu. Ternyata selama ini suaminya itu ditangkap sama alien. Anak-anak dan juga suami palsunya pun berubah menjadi alien. Mereka pun berpelukan sambil menangis yang ternyata istrinya itu berhubungan sama orang lain. Inilah efek lingkungan sosial jika kalian selalu bermain HP. Pada suatu hari, Anna lagi berselfie ria nih. Anna dan Jack berkenalan di sebuah aplikasi. Setelah ketemuan, mereka pun jadian. Saat di jalan, pasangan itu selalu bermain HP. Bahkan saat makan juga bermain HP. Saat mereka nikah, mereka pun juga bermain HP. Bayi mereka lahir, mereka pun berfoto-foto. Bahkan semua orang pada sibuk bermain HP dan tidak ada yang peduli dengan anak kecil yang jatuh ini. Anak kecil ini pun menangis dan dia selalu melihat keadaan lingkungan sekitarnya. Akibat dari lingkungan ini, ia pun menjadi ikutan main HP. Pria ini selalu minum darah kelinci. Jadi ceritanya, setiap hari si karyawan raja ini selalu mengambil darah kelinci untuk si raja konsumsi. Lalu ada salah satu karyawan yang bisa mengambil darah kelinci. Kasihan banget sih, padahal dia itu juga pecinta kelinci. Setelah habis darah yang di gelasnya, ia pun lagi-lagi meminta darah kelinci. Tapi darahnya itu bener-bener habis dong. Karyawannya pun mengambil darah kelinci seperti ini. Dan pada akhirnya darah kelinci pun keluar dari mesin ini. Ayah yang suka memakan daging rusa dan suka menyiksa anak dan juga istrinya. Jadi ceritanya bocil ini melihat ayahnya lagi membunuh rusa, tapi ia merasakan ada yang aneh. Ia merasa rusa tersebut ada ikatan batin dengannya. Saat ibunya memasak daging rusa, bocil ini sama sekali tidak mau memakannya. Rusa yang dibunuh oleh ayahnya menjadi manusia seperti ini. Ternyata ia hanya bermimpi. Bocil ini pun membuang makanannya keluar dan semut memakannya. Keesokan harinya bocil ini bermain di sungai tapi ketahuan sama ayahnya. Ayahnya pun menghukumnya dengan menggunakan rokok hingga tangannya itu gosong. Ibunya yang melihat ini pun tidak mau berkata banyak. Ia pun memandikan anaknya. Lagi-lagi ayahnya membawakan makanan rusa. Ia pun memberikan kecupan kepada bocil ini. Tapi jidatnya malah gosong. Tidak lama kemudian bocil ini melihat ayahnya lagi memukul ibunya. Ayahnya pun mengejarnya. Saat dikejar sama ayahnya, bocil ini menjadi setengah rusa. Hingga ayahnya pun terperangkap kakinya. Lalu muncul banyak semut raksasa yang hendak ingin memakan ayahnya. Kisah kakek yang benar-benar sedih banget. Jadi ceritanya kakek ini mendaki ke gunung hanya untuk mengambil air. Saat matahari terbenam, ia pun pulang. Ia pun sempat-sempatnya menyiram tanamannya. Setiap hari dia melakukan rutinitas ini. Jadi sewaktu muda, ia membuat tanaman untuk anaknya. Seolah-olah tanaman ini tuh hidup. Tapi ternyata guys, anaknya itu sakit. Keesokan harinya, anaknya udah meninggoy. Jelas ia sangat sedih banget. Ia pun tetap menyiram tanaman ini sampai ia berusia tua. Ia menyayangi kayu ini seperti ia menyayangi anaknya sendiri. Karena kayu ini memiliki kenangan bersama anaknya. Hingga pada suatu hari ada badai yang menyerang, ia pun menolong kayu tersebut agar kayu itu tidak terbang. Ia pun tetap berpegang dengan kayu ini hingga rumahnya hancur dan ia pun terkubur oleh pasir. Di surga pun ia pun bisa ketemu dengan anaknya kembali. Ibu suka melarang anaknya melakukan hal yang anaknya suka. Jadi ceritanya di kantor Selin lagi video call sama anaknya. Anaknya mengatakan kalau ia ingin jalan-jalan. Tapi karena ada les dan kursus piano, ia tidak bisa tuh membawanya jalan-jalan. Mendengar hal ini, ibu-ibu yang ada di kantor pun mengatakan kalau Selin udah melakukan hal yang benar. Anaknya aja ia larang bermain sepak bola agar dia bisa 100% belajar di sekolah. Ia pun meminta Selin untuk sekalian menjemput anaknya di sekolah. Saat di mobil, anak temannya itu selalu membaca buku. Tapi kadang-kadang ia melihat ke arah luar melihat anak-anak bermain sepak bola. Saat di rumah, anak-anak pada mengerjakan PR tuh, tapi anak temannya sambil memegang mainan. Ketika ibunya datang, ia langsung menyembunyikan mainan itu. Selin pun langsung tersadar kalau menjadi orang tua itu tidak boleh menekan anaknya. Karena merasa iba, Selin pun mengajak anaknya bermain keluar. Jangan pernah bersiul di malam hari. Jadi ceritanya pria ini lagi menonton video horor. Ia pun membaca komen mitos bersiul di malam hari.
Karena penasaran dengan mitos siul, akhirnya dia beneran coba dong. Tiba-tiba aja ayahnya masuk, dia kaget bukan main. Ayahnya bilang akibat ia siul, rumah menjadi ramai. Ayahnya pun bilang kalau ia tidak akan bertanggung jawab kalau hantunya itu marah. Saat jam sahur, ia keluar untuk membeli makan. Tapi di setengah jalan, ia tidak bisa bergerak nih. Ternyata begitu banyak makhluk yang memegang kakinya dalam keadaan kelaparan. Anak ini diculik sama jin. Jadi ceritanya keluarga Eddie pindah ke salah satu rumah di dekat hutan. Eddie tidak seperti manusia biasa, ia lebih mirip monyet. Mereka membeli rumah ini sangat murah. Awalnya mereka tidak curiga. Eddie pun mendengar suara anak kecil di pinggir hutan. Saat ia ingin bermain sama mereka, mereka menyuruhnya untuk mati terlebih dahulu. Eddie pun mengadu kepada orang tuanya. Orang tuanya pun sedikit khawatir dong. Saat hendak tidur, tiba-tiba aja Eddie menghilang. Ternyata Eddie lagi mengejar suara-suara anak itu. Hingga sampai ke sebuah jurang, ia melompat dong. Ayahnya yang ingin menolongnya pun terlambat. Ternyata Eddie masih hidup. Pada saat ia jatuh, ia tersangkut di antara pohon-pohon. Lalu tiba-tiba aja ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata itu Eddie. Jadi yang di kasur itu siapa dong? Ternyata di kasur, Eddie berubah menjadi pohon pisang. Lalu kakek ini mengatakan pada saat 4 tahun yang lalu saat mereka melakukan ritual untuk meminta anak, ternyata Eddie itu anak jin dan makanya sifatnya seperti monyet. Orang tua Eddie pun meninggalkan rumah ini sebagai syarat yang harus ditaati. Pria ini menemukan robot manusia dengan keadaan bugil. Jadi ceritanya saat pria ini hendak keluar dari rumah, ia menemukan sebuah paketan box yang di dalamnya itu terdapat ada suara gerasak-gerusuk. Yang ternyata isinya itu ada seorang manusia yang dalam keadaan bugil. Pria ini pun benar-benar kaget sekali karena ia tidak memakai pakaian sehelai pun. Robot ini pun disuruh memakai handuk. Ia pun perlahan berjalan ke arah pria ini untuk menciumnya. Robot ini pun menjelaskan dari mana ia berasal. Pria ini pun dikejar habis-habisan sampai ia terjatuh, kepalanya berdarah. Robot pun panik hendak menolongnya, tapi pria ini sama sekali tidak mau. Pria ini berhasil kabur dari rumah, tapi robot berhasil menangkapnya. Robot ini pun menggendongnya hingga membuat wanita yang ada di Jepang pun heboh. Pria ini pun dibawa ke rumah sakit. Pada awalnya pria ini mengira kalau robot ini tuh adalah penjahat. Tapi setelah memeriksa tangannya, ia mulai percaya kalau pria ini itu adalah robot. Robot mengatakan kalau ia datang karena si pria ini udah membelinya. Karena tidak percaya, ia pun memeriksa tabungannya. Dan setelah ia periksa, tabungannya kosong dong. Bocil ini memiliki kutu yang sangat banyak. Jadi bocil ini bernama Nani. Beberapa hari ini ia selalu menggaruk kepalanya. Ibunya membantu menyeret kutu-kutunya. Saat sedang dibersihkan, rambutnya sampai rontok-rontok dong. Keesokan harinya saat ke sekolah, Nani menggunakan topi itu. Tapi banyak temannya yang membulinya. Saat temannya membukakan topi Nani, kepala Nani benar-benar menyeramkan banget. Guru pun mengantarkan Nani pulang. Nani pun juga diliburkan sampai kepalanya itu tidak ada kutu lagi. Di malam hari, ibunya pun tertular kutu Nani. Ia terus-menerus menggaruk kepalanya. Keesokan harinya, Nani dan ibunya udah gila tuh. Nani ke sekolah dan semua orang panik. Karena Nani pakai hijab, gurunya pun tidak terlalu khawatir. Tapi tiba-tiba aja hijab si Nani ini terlepas. Semua orang pun tertular kutu. Hingga semua orang gila dikuasai oleh kutu. Bocil ini kalau menangis selalu mengadu ke ayahnya. Hingga pada akhirnya ayahnya meninggal dan keluarganya itu jadi berantakan. Pada suatu hari bocil ini bertengkar hebat sama ibunya. Ibunya menamparnya yang membuat ia kabur dari rumah. Bocil ini nangis terseduh-seduh dan ibunya datang mencarinya. Tapi tiba-tiba aja ibunya menangis juga. Ternyata ibunya melihat suaminya yang lagi duduk. Ibu dan bocil ini pun saling meminta maaf. Pria ini jatuh ke dalam air dan Putri Duyung ini menolongnya. Jadi ceritanya Putri Duyung ini menolong pria ini. Ia menarik pria ini ke dalam air. Pria ini pun jatuh cinta kepadanya. Dan Putri Duyung ini dilamar oleh pria ini. Dan ternyata itu hanya kehaluan Putri Duyung ini aja. Setelah tersadar dari kehaluannya, ia pun langsung menolong pria yang ia lihat jatuh ke dalam air. Tapi saat Duyung ini menarik pria ini, ia tidak bisa menariknya ke dalam karena pria ini memakai pelampung. Duh, benar-benar membagongkan sekali. Setelah vaksin, pria ini meninggoy. Jadi ceritanya cewek ini melihat tetangganya itu lagi tertidur pulas setelah vaksin. Ia pun khawatir mau vaksin dong. Lalu pada saat ia mau vaksin, jarumnya itu bengkok. Suntikan kedua kali pun tetap aja jarumnya patah. Cewek ini pun pulang dalam kebingungan. Ternyata cewek ini tuh ditempelin sama hantu tetangganya. Yang tadinya ia anggap kalau tetangga itu tertidur, ternyata dia itu meninggal. Ibu ini hendak memakan pau, tapi paunya hidup. Jadi ceritanya pada saat paunya ini udah di mulut ibu ini, ia tersadar kalau pau ini hidup di dalam mulutnya. Ia pun memutuskan untuk merawat si Pau. Kemana-mana ia membawa Pau. Ibu ini benar-benar menganggap Pau ini sebagai anaknya sendiri. Tapi pada suatu hari Pau mengundang pacarnya masuk ke dalam rumah. Ibunya kaget dong.
Di sini Pau mau pergi sama pacarnya. Ibunya yang tidak memperbolehkannya pergi dari rumah ini pun memohon kepadanya agar si Paunya tidak pergi. Ibunya pun nangis terseduh-seduh karena Pau tega melakukan ini kepadanya. Pau kembali lagi ke kamar ibunya dan meminta maaf. Mereka pun hidup bahagia.